Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas bagaimana cerita tentang anime. Sekarang akan membahas tentang anime Fate Stay Next. Nah, Fate merupakan anime yang terkenal dengan plot yang sangat unik dan visual yang berkualitas pada saat itu. Jalan cerita itu menarik dengan menampilkan beberapa tokoh yang sudah familiar dengan kehidupan nyata, juga membuat anime ini menjadi salah satu yang paling digemari. Nah, dalam anime ini terdapat yang namanya Servant. Seven ini yang bertugas membantu tuannya dalam mencapai tujuan, yaitu memenangkan Holy Grail. Wow, Kodam. Jika memenangkan perang tersebut, maka dikatakan bahwa keinginan dari sang pemenang akan dikabulkan. Dia dengan kodamnya itu perang ya. Nah, dalam anime Fate Stay Next Zero, dalam Fate Stay dan UBW dan biasa itu beberapa serpan yang bisa dikatakan lebih kuat dibandingkan yang ada yang lain. Nah, ini adalah 5 servant yang terkuat di Fate Zero atau Fate Stay Next. Siapa mereka? Mereka adalah pertama Bjarmuin. Bjarmuin Uadeben. Dia adalah seorang rancer, merupakan salah satu servant yang memiliki backstory paling tragis atau menjadikan ya kan. Nah, Bjarmuin ini atau biasa dipanggil Lancer dari animasi Fate Zero merupakan sebuah ilustrasi dari seorang ksatria legendaris asal Irlandia. Lancer biasanya menggunakan tombak maksudnya sebagai senjatanya yang bernama Gaidal, yang mana merupakan tombak tersebut panjang yang berwarna merah, yang merupakan tombak pendek berwarna kuning yang dapat membuat luka yang tidak bisa disembuhkan maksudnya. Nah, dalam serial Fate Zero ini Lancer merupakan servant dari Kainet. Dalam kehidupan aslinya, Bjarmuin ini merupakan seorang ksatria yang memiliki kutukan titik cinta di wajahnya yang dapat membuat wanita terpesona dan mencintainya. Asik. Dia adalah servant yang berjiwa ksatria. Keren dah. Yang ingin melakukan yang terbaik untuk melayani tuannya dan memperoleh kemenangan dalam perang merebutkan cawan suci tersebut. Nah, ini idola cewek-cewek gitu kan. Dia kutukan jadi idola cewek, kutukan anugerah itu. Nah, dia ini memiliki ikatan rasa saling menghormati dengan servant saingannya Artoria dan ingin menghadapinya dalam duel terhormat sampai mati. Dia adalah salah satu servant yang dipanggil oleh Ritsuka Fujimaru dari Great Order of Fates. Fate Order maksudnya. Dan yang kedua adalah Hercules. Dia adalah seorang berserker. Nah, salah satu servant dari animasi Fate Stay Next yang merupakan seorang pahlawan dari Yunani. Hercules diceritakan merupakan seorang demigod atau manusia setengah dewa. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Kuat maksudnya, yang bahkan dapat mengalahkan monster-monster seperti Kraken dan Medusa. Karena kecemburuan yang banyak didapatkan oleh Hercules, maka ia sering mendapatkan tugas-tugas yang sulit, yang bahkan mustahil untuk dilakukan oleh seorang manusia biasa. Tugas tersebut terkenal dengan nama 12 labor oleh Hercules. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, Hercules berhasil mendapatkan kebebasan dan juga menerima tubuh yang abadi. Selanjutnya adalah Emiya Shiro. Dia adalah seorang archer. Mungkin adanya namanya Emiya Shiro ini mengejutkan bagi beberapa orang, termasuk saya dulu waktu nonton. Apa sih gitu kan? Karena seperti sudah diketahui bahwa Emiya Shiro ini merupakan karakter utama di anime tersebut, di anime Fate Stay Night, yang juga memiliki servant yaitu Cyber. Namun faktanya Shiro merupakan servant dari Rin Tosaka dengan kedudukan sebagai archer. Jadi yang merupakan menjadi servantnya Rin Tosaka ini merupakan Shiro yang datang dari masa depan, yang mana ia membuat sebuah kontrak dengan dunia yang menjadikannya sebagai heroic spirit dengan konsekuensi harus menjadi penjaga dalam rangka membebaskan dirinya. Ia pun pergi ke masa lalu dan hendak membunuh dirinya sendiri di masa lalu. Aneh ini sebenarnya. Jadi intinya ini serpent Rin Tosaka adalah Emiya Shiro di masa depan. Emiya Archer ini ingin membunuh dirinya sendiri di masa lalu. Aneh. Nah, kemampuan Archer ini terletak pada pembuatan senjata secara instan. Dia mengenal lebih dalam mengenai struktur dari sebuah benda akan memungkinkan Archer untuk dapat membuka dan mengembalikan sebuah hal. Jadi ya membayangkan sebuah senjata langsung terjadi senjata tersebut.
Sekarang lanjut ke serpen berikutnya, yaitu Arturia Pendragon atau Cyber. Nah, siapa yang tidak kenal tokoh yang satu ini? Beliau merupakan ilustrasi dari seorang raja legendaris, Arthur Pendragon. Arthur merupakan salah satu serpen yang tampil baik dalam serial Fate Stay Night Zero sebagai serpen dari Emilia Christego, dan Fate Stay Night sebagai serpen dari Emilia Zero dengan kedudukan sebagai Cyber. Nah, kemampuan Cyber dalam teknik di medan perang dan kemampuannya juga dalam memainkan pedang membuat ia menjadi salah satu serpen terkuat dalam serial Fate. Walaupun dalam Fate Stay Zero keyakinan Cyber juga sangat berpegang teguh terhadap kehormatan kesatrianya, bertentangan dengan sifat Emilia Christego yang cenderung melakukan segala cara agar menang. Lanjut, kemudian serpen berikutnya adalah Gilgamesh atau seorang archer. Nah, Gilgamesh ini merupakan salah satu karakter dalam serial Fate yang paling sombong karena memang kekuatannya sangat besar. Ya, biasalah yang sombong. Dalam kehidupan nyatanya, ia merupakan seorang raja yang berasal dari Sumeria yang digambarkan sebagai setengah dewa. Oh, manusia setengah dewa. Dalam serial Fate Zero ini, Gilgamesh juga menjadi serpen yang mengkhianati tuannya, Toshasaka Tokiomi. Lalu ia bergerak dengan keinginannya sendiri untuk mencapai kemenangan Holy Grand War, perang suci, perang cawan suci maksudnya. Nah, Gilgamesh ini memiliki senjata yang overpower. Kekuatannya juga overpower, senjatanya juga overpower. Kekuatannya itu bisa memunculkan senjata banyak sekali, banyak macam, banyak jenisnya, banyak macamnya, banyak bentuknya, banyaklah pokoknya. Jika dia mengeluarkan gerbang-gerbang di sekitarnya, muncullah senjata-senjata dan serah dia mau apa kan. Gitu, pokoknya intinya gitulah. Pokoknya dia serpen yang overpower, sombong, kuat, overpower itu. Dan itulah beberapa serpen dari Fate Stay Night. Kalau ada yang versi masing-masing, silahkan tulis di komentar saya sendiri dan nanti akan saya balas juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.